Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Nahwu, dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang al-ismu atau kata benda. Jadi di sini kalau kita lihat bagan ini, isim itu dibagi menjadi dua. Ada namanya zahirun, isim zahir. Ada dhamirun, isim dhamir. Isim zahir tidak ada pembagiannya lagi. Sedangkan isim dhamir dibagi menjadi dua. Ada namanya dhamir muttasil, ada lagi namanya dhamir munfasil. Kemudian dhamir munfasil ini tidak ada pembagiannya, tetapi dhamir muttasil dibagi lagi dia menjadi dua. Ada namanya dhamir bariz, ada namanya dhamir muttasil mustatir. Nah, dhamir bariz tidak ada pembagiannya, tetapi dhamir mustatir dibagi lagi menjadi dua. Ada namanya mustatir jawazan, ada namanya mustatir wujuban. Nah, bagaimana pengertian dari masing-masing istilah ini? Di bawah ini telah dijelaskan oleh pengarang kitab ini pengertian dari masing-masing istilah tadi ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama mulai dari al-ismu zahir, isim zahir. Apa sih isim zahir? Huwa, isim zahir adalah madalla, kata yang menunjukkan ala musamma, atas satu nama. Jadi isim zahir itu adalah kata yang menunjukkan atas sesuatu kata yang diberikan nama, atau segala benda itu pasti memiliki nama. Maka itu nama-nama dari benda itu disebut dengan isim zahir. Mislu, contohnya di sini Muhammadun, Muhammad. Ini berarti nama orang, seseorang laki-laki bernama Muhammad. Kemudian Hasanun, Hasan juga bisa dikatakan nama orang, tapi kalau kita ambil dari makna isim fa'ilnya itu artinya orang yang baik. Nah, Hasanun, orang yang baik, itu adalah istilah bagi orang yang memiliki kepribadian atau sesuatu yang baik dalam dirinya. Selanjutnya, contoh yang lain, daftarun, buku tulis. Ketika disebut kata daftarun atau buku tulis, bayangan kita adalah lembaran-lembaran putih yang bergaris-garis yang kita gunakan untuk menulis. Nah, itu namanya daftarun atau buku tulis. Nah, jadi setiap penamaan ini pasti kembali kepada sesuatu yang terikat dengannya. Misalnya kata daftarun terikat dengan suatu benda, yaitu berupa lembaran-lembaran bergaris yang biasa kita pakai menulis. Nah, ini namanya adalah isim zahir. Selainnya banyak sekali ya, misalnya kursiyun, kursi, kemudian maktabun, meja, terus maktabatun, perpustakaan, nafidatun, jendela, dan seterusnya. Semua nama, baik itu terdiri dari nama orang, nama benda, nama tumbuh-tumbuhan, nama zat, baik itu zat padat, zat cair, dan lain sebagainya, yang memiliki nama, singkatnya itu disebut dengan isim zahir. Selanjutnya yang kedua adalah ad-dhamir, isim dhamir. Apa itu isim dhamir? Huwa manaba an zahirin, yaitu adalah isim yang menggantikan daripada isim zahir. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti. Ya. Isim dhamir itu adalah kata ganti, yaitu yang menggantikan posisi daripada isim zahir. Contohnya ini ana, saya. Misalnya yang berbicara ini adalah Muhammadun, maka saat dia sedang berbicara, dia menyebut dirinya dengan mengatakan ana. Tidak mungkin dia mengulang-ulang namanya sendiri dalam perbicaraan ya. Misalnya Muhammad mengatakan bahwa begini-begini, jadi pasti dia akan mengatakan saya. Seperti itu. Jadi kata saya ini dapat menggantikan isim zahir Muhammad, atau bisa juga untuk isim zahir yang perempuan. Kemudian selanjutnya anta, artinya kamu. Huwa, dia. Selanjutnya hum, mereka. Nah, ana, anta, huwa, hiya, hum, hunna, ini namanya adalah isim dhamir atau kata ganti yang dapat menggantikan posisi isim zahir. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah dhamir tadi ini. Isim dhamir ini kan dibagi lagi menjadi dua ya. Ada namanya dhamir muttasil,
ada namanya dhamir munfasil. Nah, apa itu dhamir muttasil? Dhamir muttasil adalah huwa ma la yubtada'u bihi, yaitu adalah kata yang tidak bisa digunakan untuk memulai kalimat. Ya, misalnya contoh jalas tu. Nah, ini kata tu ini namanya adalah dhamir muttasil. Kenapa disebut muttasil? Karena dia itu harus bersambung dengan kata yang lainnya, yaitu jalasa. Nah, ini asalnya adalah jalasa ana, tapi tidak bisa kita mengatakan jalasa ana. Cukup kita mengatakan jalas tu, artinya aku telah duduk. Kata betum di sini domirnya adalah kata tum. Ya, tum bersambung dengan kata kataba. Kataba plus tum menjadi kata betum. Nah, makanya disebut dengan domir muttasil karena dia harus bersambung dengan kata yang lainnya. Kata betum artinya kalian telah menulis. Ya, selanjutnya kalau dhamir munfasil sendiri adalah kebalikan dari dhamir muttasil, yaitu huwa ma yubtada'u bihi, yaitu kata yang bisa digunakan untuk memulai. Maksudnya di sini adalah memulai kalimat ya. Misalnya contoh nahnu, kami. Kita bisa mengatakan nahnu aghnia misalnya, kami orang kaya. Jadi bisa langsung digunakan untuk memulai suatu kalimat. Ya, jadi ada posisinya di dalam suatu jumlah. Selanjutnya anta, kamu, hiya, huma. Nah, ini namanya adalah dhamir munfasil atau dhamir yang berpisah, tidak perlu melekat dengan kata yang lainnya seperti dhamir muttasil. Selanjutnya yang kelima di sini adalah dhamir muttasil ini ya, dhamir muttasil yang ini itu kan dibagi lagi menjadi dua ya. Ada namanya bariz. Dhamir bariz ini artinya adalah huwa ma lahu suratun fil lafzi, yaitu dhamir yang memiliki bentuk pada lafaznya. Contohnya qara'tum. Nah, ketika kita melafazkan itu ada bentuknya, yaitu kata tum. Nah, tum ini namanya dhamir. Kemudian qara'tu. Nah, tu itu terdengar waktu kita melafazkannya ya. Qara'tu. Nah, ketika kita melafazkannya itu suara tu itu terdengar. Artinya dia itu ada bentuknya ketika dilafazkan. Maka itu namanya adalah dhamir bariz atau dhamir yang tampak ketika diucapkan. Sama dengan qara'na. Nah, huruf nunnya ini adalah dhamirnya. Qara'na. Ya, jadi seperti itu. Jadi bisa terdengar ya ketika kita melafazkannya, itu namanya dhamir baris. Nah, kalau yang keenam ini dhamir mustatir, itu adalah kebalikan dari dhamir baris, yaitu huwa ma laisa lahu suratun fil lafzi, adalah dhamir yang tidak ada bentuknya dalam lafaznya ya, tidak ada bentuknya dalam lafaznya tetapi ada di dalam maknanya. Artinya maknanya sendiri mengandung dhamir. Misalnya di sini contohnya kataba. Kataba ini kan fi'il madi ya, fi'il madi yang artinya menulis. Tetapi di sini ada dhamir yang tersembunyi atau dhamir yang mustatir, yaitu asalnya adalah huwa ya, huwa ya, seperti ini, huwa kataba. Tapi kata huwa ini dihilangkan atau disembunyikan, maka disebut dengan dhamir mustatir. Makanya kalau kita artikan kataba ini tidak cukup dengan kita mengatakan menulis saja, tapi dia laki-laki menulis, seperti itu ya. Sama dengan yaktubu, dia sedang menulis, dia laki-laki sedang menulis. Kemudian uktub, tulislah. Siapa yang kita suruh menulis? Ya kamu. Maka di sini takdirannya adalah anta. Sebenarnya ada kata anta yang disembunyikan. Nah, saya bilang disembunyikan itu dalam bahasa Arab disebut mustatir ya. Uktub anta asalnya, tapi kata antanya ini dibuang untuk mempersingkat saja. Namanya jadi disebut uktub, tulislah. Siapa yang disuruh menulis? Ya kamu. Jadi asalnya adalah uktub anta, tulislah olehmu. Nah, itu namanya dhamir mustatir, yaitu dhamir yang tersembunyi pada kata kataba, yaktubu, dan uktub. Tentu banyak contoh-contoh yang lainnya ya. Kemudian selanjutnya yang nomor 7,
Yang nomor 7 di sini adalah domir jaiz, atau tadi di atas namanya jawaz ya. Domir jawaz. Apa itu domir jaiz atau domir jawaz? Huwa ma yahullu mahallahu zahiru. Yaitu adalah domir yang dapat digantikan posisinya oleh isim zahir. Gitu. Jadi itu asalnya adalah domir mustatir sebenarnya ya. Nah, domir mustatir itu apabila telah disebutkan fa'ilnya atau isim zahirnya, maka domir mustatirnya, domir yang ada yang tersembunyi padanya itu hilang. Contohnya ini adalah kataba misalnya. Kataba ini kan ada kata huwa yang disembunyikan ya. Asalnya adalah huwa kataba. Dia menulis gitu. Bar. Bar. Huwa. Contoh, maka di sini kata-kata ba ini dia asalnya kan ada kata huwa. Nah ini kalau kita sebutkan isim zohirnya juga bisa. Misalnya kita bilang kataba Muhammadun. Nah, berarti di situ kita artikan Muhammad telah menulis. Tidak lagi kita artikan dia telah menulis. Tapi kata huwanya yang tersembunyi tadi sudah digantikan oleh kata Muhammadun. Kemudian pada kata yaktubu bisa juga kita mengatakan yaktubu amrun. Nah, Amr sedang menulis, misalnya begitu ya. Yaktubu amrun, Amr sedang menulis. Atau yaktubul mudarrisu, misalnya guru itu sedang menulis. Jadi kata huwa yang tersembunyi di sini itu bisa digantikan oleh kata al mudarrisu atau kata isim zohir lainnya, tergantung daripada konteks kalimatnya. Selanjutnya taktubu. Nah, ini kan taktubu ini bisa maknanya dua ya, tergantung konteksnya juga. Bisa artinya dia perempuan sedang menulis, bisa juga di sini kita artikan kamu sedang menulis. Nah, misalnya kita artikan dia perempuan sedang menulis ya, maka di sini kalau kita gantikan kata dia yang tersembunyi ini dengan kata Fatimah, maka boleh. Misalnya di sini kita bilang taktubu Fatimah, maka kita artikan Fatimah sedang menulis. Ya, maaf nih kalau saya pakai laptop jadi tulisan Arabnya agak kurang bagus ya. Taktubu Fatimatu. Jadi Fatimah sedang menulis gitu ya. Nah, boleh digantikan. Makanya kalau isim jawaz itu adalah isim yang posisinya itu, posisi domirnya yang tersembunyi itu bisa digantikan oleh isim zohir. Nah, adapun yang kedelapan atau yang terakhir itu ada namanya domir wujub. Domir wujub di sini adalah domir yang huwa mala yahullu mahallahu zohir, yaitu adalah yang posisinya tidak bisa digantikan oleh isim zohir. Contohnya di sini adalah uktub, aktubu, saya menulis. Ini tidak bisa kita bilang aktubu Muhammadun, saya menulis si Muhammad. Nah, jadi nggak ngerti karena ini domirnya ini sudah saya ya, wujub, wajib hukumnya domirnya itu kembali kepada ana. Wujuban takdiruhu ana. Jadi wajib kembalinya itu kepada ana. Kemudian kata ana ini nggak bisa lagi digantikan dengan isim zohir. Sama dengan taktubu, kamu menulis. Nah, kalau sudah kamu menulis, jadi tidak bisa digantikan dengan isim zohir. Naktubu, kami menulis, tidak perlu digantikan dengan isim zohir. Jadi seperti itu ya. Nah, inilah beberapa isim, pembagian isim. Singkatnya adalah isim itu ya ada dua, yaitu isim zohir dan isim domir. Nah, nanti isim domir itu memiliki banyak sekali pembagian ya. Ada domir ada domir muttasil, ada domir munfasil, ada domir baris, kemudian ada domir mustatir, ada domir jawaz, dan ada domir wujub. Dan masing-masing itu memiliki definisi sendiri-sendiri. Semoga penjelasan ini dapat dipahami. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.